Buat saya agak menyedihkan. Seorang presiden yang seharusnya sudah menghabiskan masa jabatan itu harusnya jadi statesman, seorang negarawan. Kalau kita lihat Pak SBY, Ibu Megawati, Pak SBY berbicara misalnya mengenai malaria dalam konteks global, diundang di luar negeri, tentang peradaban dunia dan konstelasi global yang baru dalam institutnya Dino Patijalal. Ibu Mega diundang oleh Paus. Harusnya itu yang dimainkan oleh seorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Baik, berarti... Yang ketiga, ini kan semakin menjustifikasi bagaimana Pak Jokowi menempatkan Prabowo Gibran bukan keberlanjutan program. Mantan Presiden Joko Widodo perintahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Berbagai reaksi pun muncul. Ada yang menganggap hal ini lumrah, namun tak sedikit pula yang menganggap ini merupakan cawe-cawe Jokowi. Ada apa sebenarnya di balik arahan ini? Mengingat ajang pemilihan presiden masih jauh. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prabowo Gibran 2 periode yang diusung oleh Bara JP merupakan bentuk komitmen. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Pidato Perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian disampaikan saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB pada Selasa malam. Dengan berapi-api, Presiden Prabowo sampaikan penggunaan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden ini mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Pujian secara langsung disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral usai sidang umum. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pidato Presiden Prabowo dengan gayanya yang penuh energi dalam menyuarakan ketidakadilan menggetarkan kepala negara yang hadir. Presiden Prabowo mendapatkan giliran ketiga dalam berpidato juga menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Sebelumnya di KTT PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo juga menyinggung soal solusi 2 negara antara Israel dan Palestina. Usai Netanyahu sebut tidak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Now, peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi 2 negara untuk Palestina dan Israel. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi 2 negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel. Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya hal tersebut sebagai tragedi bencana kemanusiaan.
Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa tidak akan ada negara Palestina. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sempat mati selama lebih dari 1 menit saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT soal solusi dua negara di markas PBB New York. The humanitarian catastrophe in Gaza, ending the war must be our utmost priority. Prabowo menyampaikan pidato dengan durasi sekitar 6 menit 10 detik. Namun sekitar 1 menit terakhir saat menegaskan desakan Republik Indonesia soal bencana kemanusiaan di Gaza, mikrofon Prabowo sempat mati. We are willing to provide peacekeeping forces. Suara Presiden Prabowo kembali terdengar melalui mikrofon di ujung pidato. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need. Pihak Kementerian Luar Negeri memastikan meskipun mikrofon dimatikan karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara hanya 5 menit. Namun pidato Presiden Prabowo telah tersampaikan di KTT Solusi Dua Negara terkait Palestina dan terdengar jelas oleh para delegasi di ruangan tersebut. Situasi keprihatinan atas apa yang terjadi di Gaza, kekerasan yang terjadi di sana, kemudian bencana kemanusiaan, kelaparan disebabkan oleh kedudukan Gaza, kemudian apresiasi Indonesia khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Selain Presiden Prabowo, momen mikrofon mati juga terjadi saat Presiden Turki Erdogan berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama. Mantan Presiden Joko Widodo perintahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak tegaskan perintah tersebut untuk 2029.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo perintahkan seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dikonfirmasi terkait perintah dukungan 2 periode ini, Jokowi tegaskan sejak awal telah perintahkan para relawan dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak jelaskan spesifik arahan tersebut untuk 2029. Pak, kemarin dari relawan Bara JP sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Diketahui Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dilantik pada Oktober 2024. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Lalu apa maksud Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode saat pemerintahan belum 1 tahun? Apakah untuk 2029 pertahankan Gibran? Dan untuk membahas lebih dalam terkait arahan Jokowi kepada para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode, bersama kami saat ini sudah hadir 2 narasumber. Itu Yunarto Wijaya, pengamat politik. Salam sehat ya, Mas Yunarto ya. Sehat selalu. Lalu ada Yogi Triwardana, Waketum Bara JP. Salam sehat Mas Yogi. Sehat. Kita ke Mas Yogi, langsung aja Mas Yogi, sebenarnya apa sih Mas yang melatar belakangi hingga akhirnya ada perintah secara langsung dari Pak Jokowi ini kepada relawan-relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Saya katakan begini, jadi ketika Bara JP melihat fenomena-fenomena sosial, perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, bahwa ada isu yang dilontarkan oleh salah satu pengamat politik pada waktu itu ya, dia mengatakan isu ini isu hoax. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini hanya berjalan cuma 2 tahun, selebihnya nanti digantikan oleh Mas Gibran. Nah ini dari sini kita sudah mulai melihat ada apa ini? Kok ada seorang tokoh yang kita anggap ini tokoh pengamat pertahanan bicara begini di media, dan langsung dikantor klarifikasi oleh yang bersangkutan, yang dia bicara pada waktu itu dengan ketua TKN-nya Prabowo Gibran. Nah itu langsung dikantor isu itu. Berarti Anda melihatnya ini sebagai pemecah belah begitu antara Prabowo Gibran? Iya, ada apa ini? Jadi Bara JP melihat ini, ada apa ini? Kok dilontarkan isu seperti ini? Padahal waktu itu kan beliau baru Pak Prabowo dan Mas Gibran baru dilantik ya. Oke, baik. Mas Soto, kalau Anda melihat apakah arahan ini terlalu dini untuk memang mendukung periode Prabowo Gibran 2 periode? Arahan ini jelas membuat tidak nyaman Pak Prabowo. Bukan kalimat saya. Pak Prabowo yang mengatakan itu 18 Mei di acara pengurus PP Tidar ketika diteriakkan 2 periode oleh kadernya sendiri. Pak Prabowo yang mengatakan setahun saja belum, jangan kemudian berbicara mengenai pemilu lagi. Jadi fokus saja kerja terlebih dahulu, silahkan dicek nanti. Jadi ini masalah kenyamanan dari Pak Prabowo sendiri yang ketika ingin bekerja, dan lalu dia berharap kemudian tidak ada yang kemudian menyangkut pautkan langsung pada kompetisi berikutnya. Itu yang pertama. Jadi ini bukan tentang pengamat, bukan tentang pengamat etika bernegara, ini Pak Prabowo yang menyatakan tidak nyaman. Yang kedua, buat saya agak menyedihkan. Seorang presiden yang seharusnya sudah menghabiskan masa jabatan itu harusnya jadi statesman, seorang negarawan. Kalau kita lihat Pak SBY, Ibu Megawati, Pak SBY berbicara misalnya mengenai malaria dalam konteks global, diundang di luar negeri, tentang peradaban dunia dan konstelasi global yang baru dalam institutnya Dino Patijalal. Ibu Mega diundang oleh Paus. Harusnya itu yang dimainkan oleh seorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Baik, berarti, yang ketiga,
ini kan semakin menjustifikasi bagaimana Pak Jokowi menempatkan Prabowo Gibran bukan keberlanjutan program, tapi konstelasi kekuasaan yang bahkan ketika belum setahun sudah menempatkan seakan-akan keduanya harus jadi kembali. Dan itu melampaui tata negara bahwa tidak bisa ada orang yang dipatok dari awal harus berpasangan dengan orang yang sama. Ini yang menurut saya tidak tahu siapa yang memanas-manasi, tapi kondisi seperti ini malah menempatkan Pak Prabowo tidak dalam kondisi yang menurut saya seakan-akan dihormati oleh Pak Jokowi. Berarti tidak nyaman berarti Anda menyatakan bahwa Prabowo sebenarnya tidak nyaman karena berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yogi. 18 Mei Pak Prabowo sendiri yang menyatakan hal tersebut. Oke, tanggapannya Mas Yogi? Jadi kalau itu sah-sah saja ya. Mungkin Pak Prabowo bicara itu di forum Tidar, itu di forum internal mereka, itu di bulan Mei. Tapi yang harus diketahui juga, kita bicara dengan Pak Jokowi ini di bulan Juni. Nah itu, tapi kalau Mas Toto interpretasikan bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo belum mau 2 periode dan lain-lain, itu urusan yang lain lah. Saya berbeda. Itu kalimat Pak Prabowo bukan saya. Kami bicara dalam konteks Pak Jokowi sebagai pembina utama Bara JP. Nah, dan ini bukan cuma satu hal utama yang dibicarakan, bahwa memang bagaimana supaya tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi adu domba, tidak terjadi pendegradasian pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo dan Gibran. Ini kan pemerintah yang baru saja berkuasa, sehingga ada upaya untuk mengadu domba. Pilar politiknya, kekuatan utamanya Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi ini coba dipecah belah gitu loh. Jadi ada agenda pemakzulan, ada agenda macam-macam yang aneh-aneh ini tadi. Nah ini bentuk komitmen bahwa nggak ada lain loh. Kita ini mau bicara Prabowo Gibran itu 2 periode, nggak ada bicara yang lain-lain gitu loh. Dan memang persiapan untuk mencapai itu ya tentu ini bukan urusan masalah ketatanegaraan dan lain-lain. Ini perlu urusan bagaimana kita bisa merebut hati rakyat, bagaimana kita bisa mengkanter segala macam isu yang melegitimasi kedua pemimpin kita ini supaya program-program pemerintahan berjalan. Baik, Mas Yogi, kita dapat poinnya. Padahal tapi sebelumnya juga disebutkan bahwa Jokowi pernah menyatakan setelah lepas jabatan jadi presiden dia tidak akan cawe-cawe begitu ya. Tapi nyatanya dia masih dinilai cawe-cawe. Dan seperti apa tanggapannya? The Prime News segera kembali.